فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanul kiram, kita akan kembali mengkaji kajian dengan materi manhaj pada judul Ma'alimu Manhaji Ahlus Sunnati wal Jamaah. Simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah tulisan yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita mengambil atau telah kita selesaikan judul bab Limadha summu al-jamaah. Kenapa mereka, yakni kelompok ini, dijuluki dengan al-jamaah? Sampai itu sajarkan kepada kita bahwasanya makna jamaah adalah berkumpul di atas al-haq. Ciri khas mereka adalah al-haq yang mereka pikul. Dan beliau terangkan juga makna dari al-haq adalah al-haq kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri dari al-jamaah ketika mereka berselisih, dan ini pasti perselisihan pasti terjadi, merupakan ketetapan Allah pada hamba-hambanya. Solusi dari perselisihan adalah kembali kepada al-haq, yang mana al-haq adalah kitab dan sunnah. Beliau terangkan juga di akhir bab ini, makna al-jamaah bukan dilihat dari jumlah banyak dan sedikitnya, bukan berarti yang banyak adalah di atas al-haq, yang sedikit adalah tidak. Tapi tolak ukur dari al-haq, tolak ukur dari al-jamaah adalah mencocoki al-haq. Kelompok manapun atau golongan manapun ketika dia menyelisihi al-haq, berarti dia bukanlah al-jamaah. Secara garis besar bahwasanya jamaah bersatu. Jamaah bersatu dan tidak berselisih. Kita mengambil judul bab baru pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini pada halaman 15. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, judul bab yang berbunyi Alamatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Alamat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya setiap kelompok punya ciri khas tersendiri, punya tanda-tanda yang dia dikenal dengannya. Bab ini penting. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dan definisi tentang sunnah, setelah kita mengetahui bahwasanya Ahlus Sunnah juga dijuluki dengan al-jamaah, kenapa alasannya? Penting juga untuk dikaji adalah bahwasanya Ahlus Sunnah yang merupakan kelompok yang selamat punya karakter dan ciri-ciri. Agar kita tergolong masuk dalam kelompok Ahlus Sunnah tersebut, hendaknya mengamalkan dari alamat atau ciri-ciri mereka ini. Agar kita terbebaskan dari kebid'ahan. Akan datang juga nanti dan telah lewat juga bahwa selain daripada Ahlus Sunnah, mereka berada pada dua poros yang saling kontradiktif dan menyelisihi Ahlul Haq.
Ahli bid'ah memiliki sisi terkadang berlebihan, terkadang kurang. Dan alamat-alamat ini bila akan sebutkan kepada kita, ada 2 pada judul bab ini, yang akan datang juga susulan dan tambahan. La yufidul hasr, bukan ini saja, namun artinya masih ada yang lainnya. Namun ini yang paling utama, tanda-tanda utama. Ada 2 dari tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kita baca. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-awwal al-wasatiyah. Yang pertama adalah sikap tengah-tengah. Terkadang dijuluki dengan adil, tidak miring sebelah. Terkadang dijuluki dengan insaf. Dan ini penjulukan yang tepat. Al-wasatiyah sesuai datang dari lafaz ayat. Tengah. Dan maksud dari tengah adalah bahwasanya diambil dari usul Al-Qur'anul Karim. Diambil dari usul Al-Qur'anul Karim. Tengah dari sisi jalan, mereka selalu berjalan di tengah. Tidak berbelok kiri dan kanan. Tidak menyimpang dari jalan yang tengah lurus ini. Perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladhdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Dari ayat ini disebutkan ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan pertama yang mereka berada di jalan yang lurus, jalan yang tengah. Kemudian golongan yang kedua dimurkai oleh Allah. Dan itu dari tafsir Adi bin Hatim dalam Imam Muslim mengartikan tentang al-maghdub alaihim humul yahud. Yang dimurkai oleh Allah adalah kaum Yahudi. Ad-dallin, yang sesat adalah kaum Nasara. Dan agama Islam berada di tengah-tengah. Kalau kita telusuri lebih lanjut tentang Al-Quranul Karim, menerangkan tentang usul kenapa Yahudi dimurkai, kenapa Nasara sesat, ditinjau dari sudut pandang ilmu. Paling pertama, orang Yahudi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka ilmu pengetahuan. Orang Yahudi cerdas. Makanya dijumpai dari mereka bahwasanya wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau pasti akan mendapati wahai Muhammad orang-orang yang paling berambisi terhadap kehidupan duniawi ya orang Yahudi. Nah, otak-otak cemerlang, otak-otak jenius, cerdas. Makanya mereka terhadap dunia mereka paling mahir, ahli, pakar, karena cerdas. Artinya Allah berikan kepada mereka ilmu. Tapi kenapa dimurkai? Karena ilmu mereka tidak mereka amalkan. Khususnya dari sisi ilmu duniawi. Tapi maksud kami, terkhususnya dari sisi ilmu agama. Mereka ketika diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka buang ke belakang pundak-pundak mereka. Makanya dimurkai. Orang kalau punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya, terancam dengan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Kaum Nasara dijuluki dengan dhal, sesat, karena mereka beramal tanpa ilmu. Orang Nasara beramal tanpa ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah." Ini termasuk kebidahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, rahbaniyah. Nah, rahbaniyah artinya adalah yang hidup di kuil-kuil, menyendiri. Mereka menjadi rahib-rahib, hanya ahli ibadah. Jadi mereka meninggalkan kehidupan duniawiya, mereka masuk menjadi rahib-rahib. Hanya beribadah, bahkan perkara menikah pun mereka tinggalkan. Artinya mereka mereka rajin ibadah. Orang Nasara rajin beribadah, tapi tanpa landasan ilmu. Sedangkan orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Dua sisi yang saling kontradiktif. Agama Islam di mana? Di tengah. Agama Islam mereka mencari ilmu, sudah dapat ilmu mereka mengamalkan. Ini contoh kecil tentang al-wasatiyah. Kalau kita tadi kita memperbincangkan tentang sudut pandang agama, kali ini kita memperbincangkan tentang sudut pandang manhaj yang kita kaji adalah kitab manhaj. Nah, firqah-firqah yang ada dari firqah-firqah kesesatan dan kebidahan pun mencontoh dua kelompok ini. Banyak kita jumpai dari kalangan dai yang tidak memiliki ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia mencontoh orang Yahudi. Demikian juga ada dari kalangan ahli ibadah, terpunya orang sufi yang rajin sekali beribadah. Terpunya jamaah tabligh atau jamaah tabligh, kalau ibadah rajin sekali. Terkadang kita minder. Berjalan dari satu kota menuju kota lain, berjalan kaki. Untuk apa? Berdakwah. Artinya mereka punya semangat untuk berdakwah, punya semangat untuk beramal, tapi tanpa fondasi ilmu. Jadi jamaah tabligh ada sisi kesamaan dengan orang Nasara. Hanya rajin beribadah, tapi tidak dipondasikan dengan ilmu. Makanya datang dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaihi, dia menyebutkan bahwasanya idza fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa idza fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Apabila ulama di kalangan umat ini rusak, ada kesamaan dengan orang Yahudi. Apabila ahli ibadah dari kalangan umat ini rusak, terdapat kesamaan dengan kaum Nasara. Makanya agama Islam, manhaj salaf selalu mengarahkan untuk beramal di tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Kita baca keterangan beliau tentang al-wasatiyah, yang artinya adalah yang mengambil sikap tengah dalam segala hal, dalam beribadah, dalam menuntut ilmu. Ahlu sunnati wal jama'ati humul firqatun najiyah allati mayyazaha Allahu min bainil firaq. Ahlu sunnah dan jamaah, mana sunnah telah kita lewati, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sunnah, mengkaji sunnah, mencari sunnah, mempelajari sunnah, setelah dapat mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, mendakwakan sunnah, membela sunnah. Al-jamaah maknanya telah kita lewati, bahwasanya orang-orang yang berkumpul di atas al-haq. Al-haq adalah kitab dan sunnah. Humul firqatun najiyah, mereka adalah kelompok yang selamat, allati mayyazahallahu min bainil firaq. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka dari sekian banyak kelompok-kelompok. Sekilas dari ahlu sunnah bahwasanya mereka terbedakan. Makanya di antara manhaj ahlu sunnah adalah at-tamayyuz. Mereka beda dengan yang lainnya dalam segala hal. Beda dalam hal beragama. Beda dalam hal membina keluarga. Beda dalam hal menuntut ilmu. Bahkan beda dalam hal berpakaian. Beda dalam hal metode kehidupan dan seluruhnya. Mereka terbedakan dengan yang lainnya. Kalau
ahlu sunnah wal jamaah masih mau berbaur dengan selain ahlu sunnah, artinya masih mau memakai souvenir ahlul batil, masih mau memakai metode hidup ahlul batil, masih mau berbaur dengan gaya hidup ahlul batil, berarti mereka tidak ada tamayuz. Jangan sampai orang itu cuma mengaku-ngaku dalam keahlu sunnahannya. Allati mayyazahallahu min bainil firaq. Jadi kelebihan ahlu sunnah, kelebihan firqatun najiyah adalah Allah membedakan mereka dari sekian banyak firqah. Terbedakan. Makanya ini yang selalu digembar-gemborkan oleh seorang dai ahlu sunnah wal jamaah, bahkan dijuluki dengan imam di abad ini, di era ini, Syekh Muqbil rahmatullahi alaih. Beliau yang selalu menyuarakan tentang at-tamayyuz, yang membedakan diri. Maksudnya ahlu sunnah punya manhaj sendiri, punya jalan hidup sendiri, tidak sama dengan yang lainnya. Dalam berpakaian, dalam berucap, dalam berbuat, dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam mencari teman, dan seterusnya. Terbedakan. Walihada yaqulu ba'dul ulama hadhil ummah wasatun bainal umam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan umat ini adalah umat yang wasat. Ada kan datang makna wasat artinya khiyar, pilihan. Meskipun secara bahasa artinya adalah di tengah. Secara bahasa di tengah artinya mereka dimusuhi dan dibenci oleh dua kubu, sisi kiri dan kanan. Satunya berlebihan, satu kurang. Mereka berada di tengah. Ini ungkapan yang tepat. Kalau kita telusuri juga tentang usul Al-Quranul Karim menerangkan tentang jalan hidup, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami, wahai Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya terus peniti jalan yang lurus, tidak berbelok kiri, tidak berbelok kanan. Artinya ada di tengah. Di tengah, tidak menyimpang, tidak membelot, tidak tergelincir, di tengah. Dan untuk tetap bertahan di tengah ini berat. Akan datang nanti konsekuensinya. Berat untuk tetap bertahan di tengah, berat. Terkadang ada penghalang di depan. Butuh kita loncatin, atau butuh kiri dan kanan, tapi kembali ke jalan yang tengah. Makanya ungkapan-ungkapan seperti datang dari hadis Nabi SAW, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, untuk tetap bertahan di tengah sangat sangat berat. Sayati alaikum zamanun al-mutamasik bidinihi kal-qabid alal jamr, akan datang kepada kalian suatu saat nanti orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ibaratnya seperti menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Mau tidak mau, harus dipegang, jangan dilepas. Artinya itu tetap berada di jalan tengah, di siratal mustaqim. Untuk bisa selamat, bara api harus digenggaman. Kalau lepas, bisa jadi nanti tergelincir, akan belok ke kiri dan ke kanan. Umat ini umat yang tengah. Pernah kita terangkan tentang masalah akidah, tentang kenabian, para nabi, pembunuh para nabi. Dan maksud kami orang Yahudi pembunuh para nabi. Orang Nasara mereka terlalu berlebihan. Nabi diangkat sampai tingkatan keilahian. Demikian juga dalam bab fikih. Dalam bab fikih selalu Yahudi di satu sisi, Nasara di satu sisi, kemudian Islam di tengah-tengah. Dalam hal kebersihan, barakallahu fikum jami'an, orang Yahudi terlalu berlebihan. Datang hadis dari Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Bukhari. Dia pernah kencing sambil duduk. Mungkin di kalangan sebagian orang laki-laki, apalagi di dunia pergaulan, terlihat orang yang kencing sambil duduk adalah kencing jenis perempuan. Laki-laki biasa kencing berdiri, apalagi dari kalangan orang Badui. Akhirnya dikatakan bahwasanya orang ini terlalu menjaga kebersihan. Kencingnya laki-laki adalah berdiri. Kemudian Abdullah bin Amr bin As memberikan sanggahan bahwasanya yang paling menjaga kebersihan adalah orang Yahudi, bahkan mereka terlalu berlebihan. Orang Yahudi
Apabila pakaian mereka terkena najis, tidak cukup hanya dengan dicuci. Bahkan ketika ada potongan yang terkena najis, mereka potong potongan tersebut, dibuang, dibiarkan pakaian dalam keadaan bolong. Terlalu berlebihan. Tidak ada cuci najis dalam agama Yahudi. Di sisi lain, orang-orang Nasoro kurang dalam hal ini. Tidak ada najis dalam agama mereka. Makanya bangkai dimakan. Laki-laki tidak sunat. Biasa. Tapi umat Islam di tengah-tengah antara berlebihannya orang Yahudi dan kurangnya umat Nasrani. Demikian juga dalam menyikapi wanita haid. Dalam menyikapi wanita haid di umat Yahudi ketika wanita mereka haid atau menstruasi, mereka keluarkan dari rumah, ditempatkan di luar rumah, dibuatkan semacam kandang bagi binatang. Tidak boleh keluar kecuali nanti setelah suci dari haid. Tidak makan bersama, tidak tidur bersama, bahkan tidak tinggal satu rumah bersama. Dibiarkan di situ sampai bersih, sampai suci. Ini berlebihan. Ada yang kurang dari orang Nasoro. Orang Nasoro mereka tidak peduli haid atau tidak haid, mereka tetap pergauli istri mereka. Tetap dipergauli istri mereka dalam keadaan haid. Agama Islam berada di tengah-tengah, mengamalkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan, fa'tazilun nisaa fil mahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka wahai Muhammad akan bertanya kepada engkau tentang haid, hukum darah haid, bagaimana cara menyikapinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dia adalah adzan. Mana adzan artinya ada najis, kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah, tinggalkanlah wanita ketika masa haid di tempat keluarnya haid. Yang dilarang untuk ditinggalkan adalah tempat keluarnya darah haid. Selain daripada itu, di antara anggota tubuh yang lainnya tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah sambil beliau berbaring di pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Dipergauli seperti biasa. Yang terlarang hanya menyentuh tempat keluarnya haid. Ini ciri khas paling pertama, tengah-tengah. Kalau melihat ada satu kelompok, satu golongan, satu komunitas yang menisbahkan diri kepada agama, kemudian terlalu berlebihan. Satunya lagi terlalu kurang. Kemudian mengaku ahlu sunnah, bisa jadi hanya pengakuan. Bisa jadi hanya pengakuan. Kama qala Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian adalah umat yang wasat. Wasat artinya dalam tafsir Abu Hurairah khiyaron. Wasat artinya adalah pilihan. Secara bahasa artinya adalah di tengah, tidak belok ke kiri, tidak belok ke kanan, tetap konsisten di atas jalan yang lurus. Dan kita katakan ini berat. Ini berat. Tetap berada di atas jalan yang lurus artinya kalau ada hambatan di depan, entah itu jurang, duri yang bisa melukai kaki, tetap harus dilewati. Tetap harus dilewati. Wa ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainal firaqis salas was sab'in. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di tengah-tengah di antara 73 golongan yang lainnya. Mendengar berita ini membuat sebagian orang terkadang pesimis. Apakah bisa kita selamat di antara 73 golongan tersebut? Artinya untuk bisa menjadi golongan yang selamat, kita harus melewati persentase 1:72. 1:72, subhanallah. Seandainya ada soal dengan pilihan ganda 4, kemungkinan betulnya cuma 25%. 20% sangat sedikit. Seandainya ada soal pilihan ganda, kemudian jawabannya terdiri dari 4 pilihan ganda. Satu di antara 4 tersebut betul. Hanya memiliki 25% persentase benarnya, betulnya. Apalagi lebih daripada 4. Bukan 4.
bukan 10, bukan 20, bahkan 73. Jadi untuk bisa selamat, kita harus terbedakan dari 72 golongan yang lainnya. Dan ciri khas yang paling menonjol pada diri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tengah-tengah, sederhana. Datang dari Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, beliau pernah mengucapkan, al-iktisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun dalam mengamalkan kebid'ahan. Semangat dianjurkan, hanya kalau terlalu berlebihan terkadang kelewatan. Makanya dalam hal ibadah pun dianjurkan untuk sederhana, tidak berlebihan. Terkadang kemampuan manusia terbatas, jangan diporsir lebih daripada kemampuannya. Ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terlalu berlebihan dalam ibadah, ini merupakan ciri khas orang Khawarij. Dalam satu hadis dalam Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati alaikum unasun tahkiruna solatakum ma solatihim wa qira'atakum ma qira'atihim wa siyamakum ma siyamihim yamruquna minad din kama yamruqus sahma minar rumiyah. Akan datang kepada kalian sekelompok kaum di akhir zaman nanti, kelompok yang kalian minder akan ibadah mereka. Minder dari sisi mereka memiliki ibadah yang luar biasa. Kalian minder salat kalian dari salat mereka. Bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan Al-Quran mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Namun yang rukuna minad din kama yang rukusahna minar rumiyah. Namun mereka telah keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ketika sudah keluar namun tidak untuk kembali. Nanti mereka keluar dari agama Islam menurut hadis ini. Karena kenapa? Terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Lanjut hadisnya di akhir kata Nabi SAW, simahumut tahaluk, kebiasaan mereka, ciri khas mereka, tradisi mereka adalah mencukur kepala sampai 6 gundul. Karena mereka tidak mau tersibukkan dengan memiliki rambut, butuh untuk dikeramas, kerimbat, sampoan. Makanya mereka kerjaannya beribadah. Ini terlalu berlebihan. Nah, berada di tengah-tengah, berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang sederhana. Selama itu di atas sunnah lebih bagus. Daripada bersungguh-sungguh, terkadang kemampuan orang terbatas. Datang dari hadis Anas juga radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli amalin syirah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad najah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan terdapat masa kesemangatan. Terkadang biasa. Masih muda, di awal kajian, semangat mengamalkan. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kesemangatan ada masa lesunya, letihnya. Ada masa capek, malas. Ini wajar manusia. Terlalu berlebihan memporsir tenaganya, suatu saat nanti dia lemas. Lanjut hadisnya kata Nabi SAW, barang siapa yang, kita istilahkan biasanya futur. Nah, barang siapa yang futurnya itu dialihkan kepada sunnah, dia yang selamat. Dan barang siapa yang futurnya itu dialihkan kepada selain sunnah, dialah yang celaka. Arti dari hadis ini bahwasanya ketika kita porsir pada satu amalan ibadah, kemudian kita letih, bukan berarti mencari jalan istirahat dan meninggalkan ibadah, masih ada variasi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, masih ada warna-warni ibadah yang lainnya. Futur dari satu amalan ibadah, kita pindah ke amalan yang lainnya. Selama itu adalah masih dalam batas sunnah.
Namun jangan ditinggalkan sama sekali. Tetap berada di atas jalan yang tengah, konsistensi di atas jalan yang lurus. Ini merupakan ciri khas daripada na'am ahlus sunnah wal jamaah. Fahu wasatun bainal firaqi min hadhil ummah haitsu tamassaku bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum. Sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan jalan tengah? Kita butuh standarisasi. Apa yang dimaksud dengan jalan tengah? Beliau tutup alamat yang pertama ini dengan alinea terakhir ini. Kata beliau, mereka, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, berada di tengah-tengah antara sekian banyak kelompok dari umat ini. Berada di tengah. Dari sisi mana? Ketika mereka berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabat ridwanullahi alaihim berada di atasnya. Jadi jalan tengah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat. Sederhana jalan mereka, tidak berlebihan. Tiba waktunya ibadah. Tiba waktunya untuk istirahat. Bukan kebalikannya. Waktu istirahat malah dia porsir untuk beribadah. Ketika tiba waktu untuk beribadah malah dia capek. Kata sebuah kisah Nabi SAW pernah masuk ke dalam masjid. Pada suatu pagi beliau melihat ada seutas tali yang diikat di antara dua tiang. Terlihat aneh. Di dalam masjid terdapat tali diikat lagi di antara dua tiang. Beliau bertanya, "Ma hadzal habl?" Tali apa ini? Para sahabat memberitahukan kepada beliau, "Hiya li Zainab." Hiya li Zainab. Salat min al-lail fa idza fatarat ta'allaqat alaih. Tali tersebut milik Zainab, tadinya di salat malam. Kalau dia ngantuk, dia lanjut salat malam, dia bersandar di tali tersebut, kemudian terus melanjutkan salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bima tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamal." Amalkanlah semampu kalian karena Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Tidak perlu terlalu porsir tenaga. Lanjut hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallu ala nasyatikum fa in fatarat falyarkud. Salatlah kalian ketika kalian semangat, namun ketika capek istirahat. Ini namanya sederhana, tidak berlebihan. Tidak berlebihan karena badan juga punya hak. Badan ada batas kemampuan yang Allah berikan. Waktunya untuk istirahat. Tiba waktunya untuk beribadah. Jangan terlalu porsif terus beribadah. Ketika tiba waktunya untuk istirahat, dia beribadah. Ketika tiba waktunya untuk beribadah, malah dia capek. Ini yang terkadang orang ini seringnya terlihat tergelincir. Seringnya keluar dari jalur rel Shirathul Mustaqim. Nah, kita ambil yang kedua. Alamat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua setelah kita selesaikan yang pertama adalah al-wasatiyah, sikap tengah dalam beragama. Yang kedua as-sani as-sabr was-sabat, sabar dan kokoh. Ini yang susah. Bukan gampang, sabar. Kalau kita telusuri tentang usul syariat menerangkan tentang pembebanan agama, seluruhnya konotatifnya lari ke berat. Agama ini berat. Agama berat. Perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan turunkan kepada engkau perkataan yang berat. Ucapan yang berat, Al-Quran. Al-Quran berat. Dan juga pembebanan syariat yang lainnya. Bahkan di awal-awal Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Di Gua Hira ketika beliau melihat tradisi bangsa Arab terkhususnya di lokasi tempat tinggal beliau di kota Makkah dipenuhi dengan
ritual-ritual kesyirikan, Allah diduakan. Beliau tidak senang dengan amalan-amalan tersebut, beliau menyendiri di Gua Hira. Datang kepada beliau Al-Haq melalui malaikat Jibril alaihissalam. Anda tahu tentang kisahnya bahwasanya datang malaikat Jibril kemudian merangkul beliau dengan sekeras-kerasnya. Kata malaikat Jibril, "Iqra." Bacalah. Kata beliau, "Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca, aku buta aksara, buta huruf." Beliau dirangkul dengan sekeras-kerasnya sampai kata beliau, "Hatta balagha minnil juhud," sampai aku hampir terputus 6 nafas. Kemudian dilepas genggaman tersebut, cengkraman tersebut. Yang kedua kali dikatakan lagi, "Iqra." 2 kali. Bacalah. Beliau katakan, "Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca, aku buta huruf, buta aksara." Digenggam yang kedua yang lebih keras genggamannya daripada yang pertama. Sampai kata beliau hampir-hampir napasku terputus. Terjadi. Terulang sebanyak 3 kali. Menandakan bahwasanya pertama kali menerima wahyu saja sudah berat. Berat. Nah, sebagai bentuk pendalilan bahwasanya agama berat. Tambahkan lagi dalil dari surat Al-Ahzab, akhir surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal, fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sodorkan amanat pembebanan syariat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka enggan untuk memikulnya. Syariat awalnya turun kepada mereka, kepada langit 7 lapis, bumi yang begitu besarnya, kepada gunung. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, fa abaina ayahmilnaha, mereka enggan untuk memikul pembebanan syariat tersebut. Wa hamalah al-insan, ternyata manusia yang memikulnya. Manusia kalau dibandingkan dengan gunung, tak sebanding fisiknya. Gunung yang begitu besar, tak mampu untuk memikul pembebanan syariat. Tapi manusia begitu kerdilnya dan mungilnya menerima. Mereka kepada kita bahwasanya pembebanan syariat ini berat. Berat. Datang lagi berita dari Al-Quranul Karim. Ketika Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi SAW, datang juga berita bahwasanya Allah turunkan. Seandainya Allah turunkan kepada Al-Quran turunkan kepada gunung, niscaya gunung akan hancur lebur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kenapa dibandingkan tentang manusia dan gunung? Gunung ketika turunkan Al-Quran, niscaya dia akan luluh, patuh dibanding dengan manusia. Dari sini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya pembebanan syariat adalah berat. Oleh karena itu butuh dengan 2 hal ini, sabar dan kokoh. Sabar dan kokoh. Bukan berarti syariat ini tidak bisa dipikul oleh manusia. Bisa dipikul oleh manusia, hanya saja butuh bersabar, dan metode untuk bersabar adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat yang berbeda juga menerangkan bahwasanya sebenarnya Al-Qur'an ini mudah, agama ini mudah, syariat ini mudah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an bukan untuk membuat engkau celaka. Kalau bukan untuk celaka berarti apa? Untuk selamat. Untuk selamat. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menurunkan syariat kepada kalian berupa puasa, menahan lapar dan dahaga di siang hari, bukan untuk memberatkan kalian tapi untuk memudahkan. Agama mudah. Usul hadis juga menerangkan dari hadis Abu Hurairah, inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina illa ghalaba. Kata Nabi SAW, agama ini sebenarnya mudah. Agama ini mudah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali Allah akan membuat dia semakin berat. Dari 2 sisi menerangkan bahwasanya agama mudah, sisi lain agama berat. Jawabannya adalah di pandangan mata kita bahwasanya pembebanan syariat berat. Lagi tidur nyenyak enak, tiba waktunya as-shalatu khairum minan naum, harus bangun. Mata berat rasanya, badan berat rasanya. Tapi akan terasa mudah bagi siapa yang Allah mudahkan kepada dia. Makanya itu semuanya dalam pembebanan syariat butuh 2 hal ini, as-sabar was-sabat. Kalau tidak ada ini tidak akan jadi. Dan hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang paling mampu untuk mengamalkan 2 hal ini, sabar dan juga kokoh. Ahlus Sunnah.
Ketika diamalkan untuk tetap berpegang dengan sunnah, jangan amalkan bid'ah. Kelompok-kelompok yang lain berguguran, berjatuhan satu persatu. Sunnah berat di mata mereka. Akhirnya tidak sanggup untuk memikul pembebanan syariat berupa sunnah. Satu persatu berjatuhan. Sebelum kita baca keterangan dari penulis juga, keterangan dalam bab ini. Nah, sabar dalam hal apa? Dalam segala hal. 4 ayat dari surat Wal Asr, surat Al-Asr, demi masa Allah terangkan di situ tentang bentuk-bentuk kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wal Asri, demi masa, demi waktu. Merupakan modal utama bagi umat manusia untuk mencetak amalan sebanyak-banyaknya. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia berada dalam kerugian. Semua pembicara manusia, yang mendengar manusia, orang di luar sana juga manusia, mereka dinafikan oleh Allah, berada dalam keberuntungan. Mereka semua rugi. Ayat setelahnya Allah buka peluang di antara orang yang tidak merugi adalah dengan kriteria illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus sholihat, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, yang saling berwasiat di dalam al-haq. Wa tawasaw bis sabri, dan wasiat, saling mewasiatkan dalam kesabaran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menerangkan dalam kitab beliau Al-Usul As-Salasah, yang pernah mengkaji buku ini mengetahui bahwa 3 cara untuk selamat. Yang pertama adalah ilmu. Meskipun di ayat tersebut disebutkan tentang keimanan, wa illa keimanan tidak akan pernah ada masuk ke dalam dada seorang kecuali dengan fondasi ilmu, iman. Ilmu, kemudian wa amilus sholihat, ilmu, kemudian yang kedua amalan. Ilmu dan amalan. Kemudian yang ketiga watawasaw bil haq, mendakwakan al-haq. Ilmu, beramal, berdakwah. Setelah itu boleh datangkan dengan watawasaw bis sabri. Bersabar. Bersabar dalam hal apa? 3 hal yang di depan ini. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah. Jadi kesabaran bukan cuma berdakwah bersabar, bahkan menuntut ilmu pun butuh bersabar. Jadi kesabaran dalam 3 hal ini disebutkan dalam Wal Asri, surat Al-Asr. 3 hal paling utama. Pertama adalah menuntut ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, ditutup dengan bersabar. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam 3 hal ini. Bersabar dalam menuntut ilmu. Bersimpuh dengan kedua lutut di hadapan guru. Siap mendengar ocehan guru berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin gurunya lebih muda, dia lebih tua. Mindah. Tetap bersabar. Dan bersabar bukan 1-2 kali saja. Berkali-kali menuntut ilmu. Terkadang mungkin ditegur oleh guru akan kesalahan kita, serasa tamparan yang begitu keras. Tapi tetap bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Kemudian bersabar juga dalam beramal. Kemudian berikutnya bersabar dalam berdakwah. Dan ini hanya kita jumpai pada 6 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya Ahlus Sunnah yang konsisten. Apapun resikonya, ketika tiba waktunya untuk menuntut ilmu, mereka tidak peduli. Pemerintah menyarankan untuk menutup masjid. Pemerintah menyarankan untuk tinggalkan masjid, jangan menuntut ilmu, jangan beribadah. Mereka tetap konsisten beribadah. Mereka tetap konsisten untuk menuntut ilmu. Kita baca keterangan dari penulis, kita akan singgung juga nanti tentang bersabar dalam berdakwah, hanya ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ahlus sabrin wa thabatin la yataza'za'una amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ahlus Sunnah dan Jamaah, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan kokoh. Bersabar dan kokoh. Mereka tidak pernah goncang dari apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Ketika mereka mengatakan bahwa itu adalah amalan Rasulullah, mereka segera mengamalkan.
Seberat apapun itu. Ketika mereka mengetahui bahwasanya itu adalah praktek para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dalam merealisasikan sunnah Rasulullah SAW, mereka tetap mengamalkan meskipun terasa berat. Mereka tidak pernah goncang. Nah, kegoncangan ini tidak ada pada diri mereka karena adanya dua hal, sabar dan kokoh. Kita singgung sedikit tentang usul berdakwah karena ini yang sering kita dapati dari begitu banyak firqah, apalagi di zaman kita sekarang ini yang mengaku-ngaku ahlus sunnah. Bersabar dalam berdakwah, terkadang ini kita jumpai dari mereka hanya pengakuan. Ahlus sunnah wal jamaah, Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi, mereka beliau menerangkan bahwasanya ahlus sunnah akan mengajar dengan ikhlas tanpa meminta bayaran. Tanpa meminta bayaran. Itu termasuk ciri khas ahlus sunnah. Ciri ahlus sunnah paling menonjol adalah mengajar tanpa bayaran. Anda tahu bahwasanya di luar sana banyak sekali orang mengaku ahlus sunnah, tapi ketika mereka membuka majelis taklim, membuka pondok pesantren, yang terkadang kita jumpai dengan bentuk-bentuk meminta bayaran yang luar biasa. Pertama, minta bayaran dari santri. Metodenya pun beraneka ragam. Mendaftar, bayar uang bangunan. Setelah bayar uang bangunan, kegiatan belajar mengajarnya dalam setiap bulan bayar iuran, SPP. Ini satu jalan. Minta bayaran dari santri. Minta bayaran metode yang lainnya juga adalah minta bayaran dari bahkan ikhwan umum yang datang mengaji dengan cara terkadang adanya kotak infak. Terkadang proposal yang pernah mungkin masuk dalam kelompok Lukmaniun atau TV Roja pernah merasakan hal ini, pengalaman pribadi. Terkadang mereka juluki dengan sumbangan wajib sukarela. Wajib sukarela. Sukarela terserah berapa, tapi wajib harus. Terlepas dari pada itu bahkan bukan pelaku sunnah dari kalangan orang awam pun tak selamat dari minta-minta mereka. Datang ke pengusaha ini, datang ke pedagang ini, datang ke saudagar itu. Dan dengan tujuan apa? Untuk meminta-minta. Karena apa? Kurang sabar dalam berdakwah. Kurang sabar dalam berdakwah. Bukan kurang, kalimat yang tepat adalah tidak ada sabar dalam berdakwah. Mereka tidak sabar. Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi, kita ceritakan sharing sedikit tentang beliau di awal-awal beliau mendirikan pondok beliau. Kami tidak bertemu dengan beliau, tapi buku-buku beliau menyaksikan akan hal tersebut. Pertama kali beliau mengajar anak-anak umrah kecil, hanya majelis tahfidz Quran di masjid kampung. Tapi biar bagaimanapun beliau adalah orang yang terkenal lulusan Jamiah Islamiyah, memiliki gelar S2. Terkhususnya kuat dalam ilmu hadis. Ketika beliau keluar dari Saudi, beliau kembali ke kampung halaman beliau di Damaj, beliau dicari oleh para penuntut ilmu yang cinta sunnah. Paling pertama datang dari daerah Mesir, Libya, datang ke kampung halaman beliau mengaku bahwasanya kami ingin belajar ilmu hadis. Akhirnya beliau ajar, itulah murid pertama beliau. Itulah batu loncatan pertama beliau dalam berdakwah. Selesai beberapa kitab, kemudian mereka yang kembali ke kampung halaman mereka kembali. Dan lama kemudian mereka datang dengan membawa murid-murid yang lain. Dari situ mulai berkembang dari mulut ke mulut. Beliau Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi punya peternakan ayam. Menurut cerita dari situ beliau memberikan makan kepada santri beliau. Hasil dari peternakan ayam tersebut, ayam potong boleh jual, kemudian hasilnya beliau sumbangkan kepada santri-santri beliau. Jadi beliau tidak pernah meminta sepeser pun dari murid beliau. Sepeser pun tidak pernah meminta. Terkadang habis makanan, tidak ada uang di saku, akhirnya ayam tersebut yang dipotong diberikan kepada santri. Santri makan ayam. Habis uang, habis ayam, selesai, tidak ada yang dimakan.
Namun semakin lama semakin terkenal pondok beliau, pesantren beliau, akhirnya mulailah banyak sumbangan. Banyak sumbangan berdatangan. Dan beliau tidak pernah meminta sepeser pun semenjak berdirinya pondok pesantren beliau tersebut. Syekh Shalih Fauzan, penulis buku ini yang sedang kita kaji buku beliau, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan memuji Syekh Mukbir rahmatullahi alaih ketika jumlah murid yang luar biasa banyaknya, ribuan. Kemudian tak ada sumbangan dari manapun. Tak tersisa lagi harta yang beliau miliki. Beliau tak pernah meminta bayaran dari santri beliau. Apa yang beliau punya beliau kasih. Ketika butuh-butuhnya beliau untuk harta memberikan makan kepada santri beliau, beliau keluarkan satu judul buku dengan judul Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Itulah Syekh Shalih Fauzan memuji bahwasanya luar biasa orang ini. Jamiah Islamiyah bisa berdiri dengan murid, mahasiswa yang banyak, mengeluarkan tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi kaum muslimin, wajar. Disokong oleh negara. Yang belajar itu dapat beasiswa. Berangkat saja dibelikan tiket, pulang nanti setiap kali liburan diberikan juga uang saku, kitab gratis, makan gratis. Di Damaj, Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tak pernah terdengar bahwasanya beliau meminta sepeser pun dari santri beliau, apalagi meminta dari pihak lain yang bukan pelaku dakwah. Bahkan beliau menuliskan satu judul buku yang menandakan inilah jati diri beliau dalam berdakwah. Dhammul Mas'alah, tidak pernah meminta. Tapi kita lihat tentang berkahnya dakwah beliau sampai ke tempat ini. Jauhnya Yaman dengan Soraka sampai ke tempat ini dakwah beliau masuk. Dakwah Syekh Mukbir rahmatullahi alaih. Karena begini, bermula dari kesabaran. Tak pernah meminta sepeser pun dari murid-murid beliau. Sepeser pun tidak pernah minta. Ini yang kita dapati dari dakwanya zaman dahulu, dari dakwah Nabi SAW tidak pernah sampai kepada kita berita bahwasanya sahabat membayar kepada Rasulullah SAW ketika mempelajari ilmu hadis. Tidak pernah. Tabi'in tidak pernah membayar sepeser pun kepada guru mereka sahabat ketika mempelajari ilmu sunnah. Tabi'in tak terdengar dari mereka membayar sepeser pun kepada guru-guru mereka tabi'in dalam mempelajari ilmu sunnah Rasulullah SAW. Dan kita, barakallahu fikum jami'an, wasiatkan, nasihatkan kepada pelaku dakwah sunnah ketika antum mendengar bahwasanya di suatu tempat kemudian membuka majelis taklim, pondok pesantren, media untuk belajar mengajar sunnah, kemudian mereka meminta bayaran, kami sarankan untuk jangan belajar sama mereka. Tidak akan berkah ilmu mereka. Mereka menjual agama. Datang suatu kisah, kita lanjutkan materi ini karena waktu sudah habis, namun kita tutup materi kali ini dengan kisah datang dari Imam Ahmad rahmatullahi alaih sampai kepada beliau berita bahwasanya Fadl bin Dukain, seorang ashabul hadis, Fadl bin Dukain, dia pernah mengajar ilmu hadis. Namun berita sampai ke telinga Imam Ahmad bahwasanya dia meminta bayaran dari santri. Dan maksud kami bukan dari santri, almarhum dia minta bayaran. Kemudian Imam Ahmad, berita ini sampai kepada Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, beliau mengeluarkan ucapan bahwasanya la taktubul hadits minhu fa innahu yabi'u dinahu. Kata Imam Ahmad, jangan mengambil ilmu hadis dari Fadl bin Dukain karena dia menjual agamanya. Ini dari siapa? Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mengambil ilmu hadis dari dia karena dia menjual agamanya. Ucapan Imam Ahmad sampai kepada Fadl bin Dukain, kemudian memberikan udur, memberikan alasan bahwasanya wahai Imam, di rumahku ada 13 jiwa. Beberapa orang istri dan beberapa orang anak. Aku tidak punya pekerjaan. Aku mengambil ini, aku serius mengajar dan aku diberikan bayaran. Tetap Imam Ahmad tidak menerima alasan tersebut. Imam Fadl bin Dukain mengatakan bahwa aku tidak punya pekerjaan. Datang orang meminta kepadaku untuk aku ajarkan kepada mereka ilmu hadis dengan tawaran
ini dan itu dengan iming-imingan bayaran ini dan itu, namun tetap saja Imam Ahmad tidak menerima alasan tersebut. Nah, betul juga pernah kita sebutkan ucapan dari Imam As-Sun'ani kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwasanya seandainya ilmu agama ini didapati dengan cara dibayar, niscaya orang-orang miskin tidak akan dapat jatah di surga. Kalau seandainya ilmu agama untuk didapati harus membayar, kalian orang-orang miskin kasihan, tidak dapat jatah masuk ke dalam surga. Karena untuk bisa masuk ke dalam surga harus punya ilmu. Kemudian kalau mau mendapatkan ilmu harus dengan bayar, orang miskin tidak ada kesempatan untuk belajar. Kalau begitu dia tidak akan dapat tempat di dalam surga. Ini semua membuktikan kepada kita bahwasanya pengakuan ahlu sunnah kemudian membuka dakwah dengan meminta bayaran kepada entah itu murid santri atau kepada ikhwan atau kepada pihak manapun, ini bukan metode ahlu sunnah wal jamaah. Bisa kita jadikan satu timbangan bahwasanya itu bukan metode ahlu sunnah wal jamaah. Dia telah keluar dari rel siratul mustaqim. Nah, barakallahu fikum jami'in, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini meskipun panjang. Insyaallah bermanfaat. Kita akan lanjut materi yang sama pada lain waktu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu